Yusril Aziz, sorry dong, on cam dong. Oh, sebelahan. Oke. Oke, on cam sama unmute dulu. Kita bisa saling eh, kenalan dulu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, salam kenal. Saya Kurotul Aini, bisa dipanggil Ibu Aini. Lahir dan besar di Bandung. Sekarang Bandung, Jawa Barat, mungkin lagi perhatiannya Indonesia ya di Jawa Barat. Kalian berapa satu kelas, berapa orang satu angkatan? Dia. Nah, kami berlima, Bu. Oh, berarti ini udah semua ya? Eh, Satu orang nggak ada, Bu. Oh, satu orang nggak ada. Oke. Saya izin share screen ya. Hmm. Oke. Semuanya udah bisa lihat screen saya? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Dwi on cam aja, nggak apa-apa. Kalian tuh lagi di tempat yang sama ya ini semua? Iya, Bu. Oke, oke. Kalian tuh semester berapa sekarang, by the way? Kita enam. Semester 6. Berarti udah mau menjelang, udah KKN? Belum, Bu. Iya, Bu. Habis semester 6 ini, Bu. Oh, habis semester 6 ini KKN. Oke, di antara kalian, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Eh, di antara kalian ada yang udah kerja atau sudah berbisnis? Eh, ini, Bu. Cuman kayak refer online gitu, Bu. Kenapa? Ada, Bu. Di samping kami kuliah ini ada kami kesibukannya kayak refer online, Bu. Salah satunya itu Shopee Food, Bu. Oh, siapa tuh yang Sofi Food di sini? Saya sama saudara Yusril, Bu. Oh, Masya Bal- Allah. Calon-calon orang sukses nih ya, karena udah bekerja keras dari muda. Gimana kalau Amin. Dwi sama Tata gimana? Hanya fokus kuliah atau gimana? Iya, Bu. Hanya fokus kuliah, Bu. Ambil lulus kuliah. Paling freelance, Bu. Kalau Tata gimana? Freelance, Bu. Freelance. Freelance apa? Kalau boleh tahu. Ngantar-ngantar barang juga. Ngantar-ngantar barang. Oh, oke. Kayak pengiriman barang gitu. Iya, Bu. Mau nanya sih sebenarnya, tujuan kalian untuk kuliah itu apa sih sebenarnya? Dan ngambil jurusan ini kenapa? Boleh jujur, Bu ya? Yuk. Saya izin ya, Bu. Hmm. Kalau tujuan ini ya buat saya ini percaya dengan takdir aja. Percaya dengan takdir aja, Bu. Awalnya saya nggak minat kuliah, Bu. Dan Hmm. saya kan ada beasiswa, saya daftar kuliah saya, Bu. Akhirnya nyaman gitu, Bu. Beradaptasi dengan awalnya nggak suka, ini suka itu aja ya, Bu. Karena Ah, kita untuk ilmu aja, Bu. Nanti setelah kuliah itu pasti ada juga lah jalannya gitu, Bu. ah, Ikuti jalan aja, Bu. Karena ke depannya kita nggak tahu ya, Bu ya. yuk. Intinya itulah, Bu. Maaf ya, Bu, kalau ada salah pembicaraan. Oke, santai. Oke, saya lulus di S1 saya tuh sebenarnya teknik sipil. Saya lulus tahun 2004. Dari tahun kelulusan saya akhirnya terjun di dunia bisnis. Jadi saya itu pebisnis udah lebih dari 21 tahun. Alhamdulillah, Bu. Ya, ya, eh, saya lahir dari keluarga yang bukan siapa-siapa. Jadi saya merupakan praktisi bisnis di sini. Jadi eh, bukan hanya teori, tapi mungkin saya bisa ngajarin kalian semua bagaimana sih sebenarnya dunia bisnis itu sebenarnya sekarang. Oke. Nah, karena kalian ngambil sekarang tuh mata kuliahnya ini tuh mata kuliahnya bisnis dalam ekonomi digital ya. Nah, saya pengen tahu eh, kalian tahu nggak sih ilmu dasarnya dalam mata kuliah ini tuh apa? Unmute aja jadi biar bisa interaksi. Bisa ulang lagi, Bu? Kalian tahu nggak ilmu dasarnya
dalam ekonomi digital ini apa? Tahu nggak ilmu dasarnya? Di unmute aja, jadi kita bisa saling berinteraksi. Nggak apa-apa berisik juga. Oke, unmute aja. Mungkin ini yuk eh, ilmu komputer atau internet yang Oke, saya sedikit sharing ya. Saya eh, ada sertifikasi dari Google untuk digital business dan e-commerce. Jadi saya ada sedikit ilmunya, bisa sharing ke kalian. Ilmu untuk kita kuasai saat kita menjalankan bisnis online itu sebenarnya ada tiga. Satu, iklan. Oke. Yang kedua, konten. Yang ketiga itu baru digital business gitu ya. Jadi ekonomi digital ini hanya produknya dan bahasa bisnisnya. Tapi ilmunya yang harus kalian kuasai itu kalau memang pengen sukses atau mencari pekerjaan di bidang ini tuh tiga. Kalian harus menguasai tiga ini. Mau nggak mau ini. Satu, iklan. Yang kedua, saya bilang tadi konten. Yang ketiga, digital marketing. Tapi kalau untuk konten, saya jamin kalian itu lebih jago daripada saya. Karena zamannya kalian itu untuk konten bagus banget. Saya punya staff, mungkin generasi kalian, dia itu bekerja hanya untuk sampingan sebenarnya. Tapi dia itu sebenarnya konten kreator. Jadi ketika dia di kantor, di perusahaan, dia masih bisa menghasilkan pendapatan. Jadi kayak kalau saya lagi kerjain sesuatu, dia bikinin konten gitu. Jadi kalau saya lagi nyuruh dia apa, dia bikinin konten. Nah itu salah satu salesnya yang saya yakin kalian semua di sini tahu caranya. Tapi mungkin belum mengerti itu bagian dari apa. Oke? Nah nanti kita pelajarin dikit-dikit, nggak usah sampai panjang, cuma nanti kita saling-saling ilmu aja di akhir. Oke? eh Balik lagi ke iklan. Digital marketing ini tuh sebenarnya dimulai itu tahun 1990 sekian. Asal muasalnya ketika kita punya TV swasta yang bernama RCTI. Disitulah kita kenal yang namanya iklan. Oke, jadi kita tahu yang namanya ada produk Aqua, ada produk apa, ada produk apa. Nah, itu tujuan dari iklan itu untuk memperkenalkan produk kita ke masyarakat luas. Dan masyarakat luas tahu kegunaan produk kita. Itu tujuannya iklan. Tujuannya konten apa coba? Kira-kira? Kalian lebih ngerti lah pada saya kayaknya. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Tujuan konten apa? Misi Bu, Kenapa? kalau konten itu biasanya guna untuk Mereview. Hanya mereview. mereview dan ma- menampilkan kelebihan dari suatu produk. Oke. Bedanya konten dengan iklan apa? Kalau menurut kamu? Kalau iklan itu lebih ke promosi sih Bu. Promosi, oke. Bisa lah diterima, oke. Kalau yang lain, ngerti nggak? Ada yang tahu nggak konten itu apa? Terus gunanya untuk apa? Izin Bu, Apa? tadi Ibu bilang tujuan konten ya Bu ya. Hmm, Tujuan konten itu kayak meningkatkan kesadaran seseorang Bu. Contohnya itu meningkatkan. menurut kesadaran itu tentang produk atau jasa gitu Bu. Dan Oke. tujuan itu membuat target atau audiens mengetahui sesuatu produk yang kita dari konten kita itu Bu. Oh, Itu Bu dari sini Bu. berarti konten hampir sama dengan iklan atau konten bagian dari iklan? Bisa jadi bagian dari iklan juga, Bu. Tapi itu bedanya, Bu, konten dengan iklan tadi, Bu. Kalau iklan di sama bilang saudara Yusra tadi, saya dapat promosi gitu, Bu. Ya gitu, Bu. Oke, apa yang kalian omongin sebenarnya intinya semua sama. Kalau konten itu lebih ke spesifik lagi, kita memperkenalkan produk kita. Lebih memperkenalkan keunggulan produk kita. Tapi kalau iklan itu lebih ke memperkenalkan nama brand kita keluar. Oke? Jadi perbedaannya hanya tipis, tetapi ya beda tapi tak sama mungkin ya. Oke, eh, karena pertumbuhan e-commerce ini di satu dekade ini kan lumayan pesat ya, hampir 600% lah semua lini itu larinya ke digital bisnis sekarang. Jadi kami
para pengusaha ataupun para pekerja, kalau kalian mau nanti bekerja di dunia digital, itu tuh sebenarnya kami tuh sebagai pengusaha agak kesulitan untuk mencari pekerja yang qualify di bidang ini. Jadi kalau kalian misalnya pengen berkarir di dunia digital, itu bisa banget. Bukan berarti sebagai hanya konten kreator tuh tidak. Jadi dunia bisnis digital ini luas. Bukan hanya konten kreator, kalian bisa jadi marketing digital spesialis. Di situ kalian harus bisa mengenal bagaimana KPI, bagaimana SEO, bagaimana eh, SEM itu seperti apa. Nah, seperti itu ya. Tapi itu terlalu luas. Kita hanya ngebatasin sekarang ke finance and delivery dalam digital business Islam. Oke, sorry, kenapa nggak mau? Oke, nah ini. Sekarang kita lari ke mulai agak dalam tentang perbankan dan finance online ya. Sekarang, zaman sekarang kayaknya nggak ada kalau yang nggak punya mobile banking, betul? Nah, Betul. tapi ya kalau menurut saya mobile banking itu banyak kegunaannya. Kita nggak perlu ke bank, kita tidak perlu transaksi ngantri. Tetapi kalau menurut saya minusnya kita akan lebih mudah boros. Betul? Buat perempuan bagaimana Dwi? Setuju? Nah, seperti itu ya. Jadi kita tuh di sini rata-rata apakah ada yang sudah memakai mobile banking syariah di sini atau masih konvensional malahan? Konven sih, Bu. Ah, konven ya. Kenapa pakai konven, nggak pakai syariah? Kenapa nggak pakai syariah, nggak pakai konven? Nggak pakai. Kenapa harus pakai konven, nggak pakai syariah? Boleh tahu nggak? Saya belum mencoba, Bu. Belum coba. Iya sih, karena apalagi terakhir, mungkin beberapa bulan terakhir kemarin, kalian mungkin tahu ya, BSI Online salah satu bank syariah terbesar di Indonesia kena hack. Jadi saya pribadi waktu itu make salah satu perusahaan saya pakai BSI Online, BSI Mobile, Bank BSI sorry, tapi saya tuh hampir 2 minggu tidak bisa mengakses CMS saya gitu. Jadi saya tidak bisa bertransaksi, saya nggak bisa ngecek saldo, saya nggak bisa apa-apa itu ya. Memang Mas mau diakuin apa tidak, dipungkirin juga ya gimana gitu. Kita masih perlu develop untuk bank-bank syariah, tetapi untuk bank muamalat aplikasi ini salah satu aplikasi yang dipakai di salah satu sekolah anak saya. Ini salah satu aplikasi bank yang menurut saya teknologinya amat sangat maju dibanding konvensional. Kalau saya boleh kasih tahu, di bank muamalat itu saya bisa mengecek anak saya hari ini jajannya kemana, jajan apa aja, foto jajanannya, itu sudah ada. Dan saya bisa men-setting anak saya hanya bisa jajan 25.000 misalnya, kayak gitu. Nah, itu di bank muamalat memang. Terus saya juga bisa mengakses anak saya target sekolahnya bagaimana, terus kurikulum sekolahnya seperti apa. Memang saya bilang bank muamalat ini lumayan terdepan untuk perbankan syariah saat ini ya gitu. Tapi ya semoga di kedepannya nanti masih banyak banyak juga lah bank-bank lain yang bisa mengikuti seperti bank ini, bank muamalat ya. Sekarang bank BCA syariah memang sudah ada, bank Bukopin syariah memang sudah ada, cuman belum semaju muamalat kalau saya pikir gitu. Jadi nanti kalian kan pada MBS ya di sini ya, mulailah kalau berbisnis atau bertransaksi pakai pakai mobile bankingnya yang syariah. Kan memperkenalkan syariah harus dimulai dari kita. Oke? Iya benar, Bu. Gitu. Kalau kitanya aja nggak pede pakai bank syariah gimana nanti? Ya, oke.
Definisi dan konteks syariah ini adalah bank online yang layanan perbankannya itu memungkinkan nasabah mengakses atau mengelola dimanapun, kalian sudah tahu itu, tetapi yang intinya tidak mengandung riba dan goror. Jadi di mana-mana layanannya itu harus jelas biayanya. Kalau sekarang kan ada perbedaan ya, ada apa, transfer BI fast, transfer online seperti itu. Nah, BSI online, atau bank syariah itu nominalnya hampir sama dengan konven. Enggak sih, lebih murah malahan daripada konven. Cuman memang kalau kita pakai BI fast itu tidak bisa terlacak dari mana, dari siapa transfer itu. Jadi kalau kita mau ngeprint rekening koran itu biasanya saya sendiri agak kesusahan. Ini transfer dari siapanya ada, tapi kemananya itu yang suka nggak ada. Itu agak-agak susah itu. Jadi cuma ada angka aja gitu. Jadi beda kalau kita transfer pakai mobile, pakai layanan siapa transfer online itu nanti suka jelas di rekening koran itu transfer dari siapa kemana nomor rekeningnya seperti itu. Memang balik lagi karena memang harganya murah cuma 2.500 ya kita dapat layanannya seperti itu. Terus eh, syaratnya untuk perbankan ini aman meskipun memang masih banyak kekurangan dan bisa diakses 24 jam selama 7 hari. Tetapi kalau kalian suka penasaran, di atas jam 11 sampai jam 2 itu tuh kita tidak bisa mengakses layanan perbankan. Pernah ngecek nggak? Pernah nyoba nggak? Kalau dari jam 11 sampai jam 2 itu kita tidak bisa mengecek. Karena biasanya bank itu mematikan layanan itu untuk lebih ke kita tidak ada penipuan. Biasanya kan kalau penipuan suka malam, jadi kita tidak ada mencegah sebenarnya sih. Dan biasanya kalau dari antara jam 2 ke jam 4 itu lumayan lemot, kita harus berkali-kali untuk mau sign ini tuh kita harus berkali-kali, nggak bisa. Nah, dari jam 4 ke sana baru kita normal lagi. Kalau iseng, kalau pengen tahu, coba dicoba aja nanti kalian. Kalau dari jam 11 sampai jam 2 itu rata-rata mau konvensional, mau syariah, itu rata-rata itu tidak bisa diakses. Gitu. Kalau iseng mau tahu, coba aja. Nah, ini eh ini sih sebenarnya tantangan yang dihadapi saat ini. Sorry. Tantangannya, sorry. eh yang kita hadapi saat ini adalah tantangan bank syariah itu meliputi kepatuhan terhadap prinsip syariah, rendahnya literasi keuangan digital, serta perlunya sistem keamanan yang handal dan transparan untuk melindungi data nasabah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kalian suka penasaran nggak sih? Eh, Pengen gitu, bank-bank syariah itu sebesar konven tuh caranya gimana? Bisa sharing ke saya nggak gimana caranya gitu? Kayaknya kurang promosi sih, Bu. Kurang promosi. Ya kurang terkenal di luaran gitu di masyarakat. Kenapa masyarakat itu nggak terlalu suka dengan bank syariah? Katanya sih ribet, Bu. Ribet. Iya, kata yang pernah pakai itu ribet, Bu. Ribetnya gimana? Kalau dalam hal peminjaman, Ya, pelayanan, pinjaman, layanan. Maksudnya mau pinjaman pinjaman modal bank gitu maksudnya. ya, Bu. Hmm. Sorry ini saya lagi error. Saya share screen lagi coba. Sorry. Screen saya udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Ya, oke. Terus kenapa hanya itu aja? Atau konven lebih gampang daripada syariah? Iya sih, Bu. Dan lebih terkenal gitu, Bu. Lebih Karena kan lebih dulu gitu.
Lebih dulu. Bagaimana caranya? Saya pengen tahu sih, kan kalian tuh Gen Z ya, kalian termasuknya ya. Gimana sih? Kadang ide kalian itu suka out of the box. Caranya supaya perbankan syariah itu maju, lebih maju daripada konven itu gimana sih? Share dong, gimana? Mungkin Bu dengan menggunakan para content creator mungkin. Menggunakan konten kreator. Iya Bu. Seperti yang telah dilakukan BSI Bu. Dia menjadikan Atta Halilintar itu. Oh, Yang Atta di Halilintar. ini, Bu. Pengaruhnya Baik. nggak sih? Ada pengaruhnya nggak sih kalau kita nyewa influencer gitu? Pengaruh sekali Bu. Hmm. Kan sekarang di dunia perdagangan sekarang banyak membutuhkan para influencer Bu. Oh, betul. Tapi eh, apakah signifikan perbedaannya? Kalau menurut saya di Bank Syariah hanya BSI aja karena bank negara ya. Terus saya mau nanya, kalau tadi ada yang ngomong masalah peminjaman ke bank gitu. Kalian tahu nggak jenis-jenis akad eh, kalau kita pinjam dana itu ada berapa? Ada Ada berapa? di banknya gitu. Kenapa? Maksudnya akad peminjaman di banknya, Bu. Ya, betul. Ada berapa coba? Yang setahu saya Bu, Mm-mm. itu ada namanya produk mudharabah Bu. Mm-mm. Itu sistem kerjasama. Oke, terus? Selanjutnya di mudharabah itu ada musyarakah, Sip. Terus? ada syirka. Hmm. Untuk Murabahah, musyarakah, mudorobah. mudharabah itu. Ya, oke, sip. Udah pintar ya berarti. Nah, kalian kalau misalnya punya nanti Allah kasih kalian rezeki yang melimpah, kalau kalian menjadi investor, kira-kira akad mana yang akan kalian pakai? Coba satu-satu dong, dari Yusril dulu mulai. Jadi siapa yang investornya Bu? Kamu jadi Oh investor. iya. Kita kan saya bilang nanti insya Allah kalian menjadi pengusaha yang sukses, yang bisa memajukan umat dan membantu teman kalian, saudara kalian melalui bisnis, dimodalin lah. Jadi biar nggak pinjam ke bank, menghindari riba. Nah, kalau kamu Yusrian kira-kira mau buka bisnis gitu, mau apa sih sebenarnya? Mau akad yang bagaimana? Saya maunya akan mudharabah Bu. Mudorobah, kenapa? Karena di sana kan kita akan berbagi hasil keuntungan Bu. Hmm. Cara bagi hasil gimana sih? Itu dalam kata adil Bu. Dalam kata adilnya begini Bu. Investor dan yang mengelola dana, Mhm. dia akan diberikan keuntungan berapa persen Bu? Oke, berapa persen sesuai apa? Bagaimana Bu? Berapa persennya sesuai apa? Sesuai kinerja Bu. Sesuai kinerja, yakin. Iya Bu. Kalau investor itu misal Bu, Mhm. dalam 100%, Mhm. kalau yang pemilik dana itu sekitar 50%. Sekitar 40%. Mhm. Yang mengelola dana itu sekitar Ayo, ah, jangan kebalik. pokoknya itu berbagi adil Bu. Sesuai kok keputusan bersama Bu. Oke, oke, bagi modal, bagi tenaga ya. Jadi kalau berbagi modal, bagi hasil itu misalnya kamu Yusril sama Tata berbisnis. Modal bisnisnya 100 juta, Yusril 60 juta,
Tatanya 40 juta, berarti 60, 40. Gitu. Nah, begitupun dengan kerugian. Kalau ada rugi misalnya 10 juta dari 100 juta itu, ya 60%-nya ditanggung sama Yusril, Tatanya 40%. Itu mata kuliah kelas semester 2 kayaknya, lupa ya kalian ya? Itu belum ingat. Oke, lupa kayaknya ya. Oke, next. Oke, kita balik, kita menuju ke produk digital. Kalau dari kita kalau mau di dunia digital bisnis itu, digital marketing, itu produk itu sebenarnya terbagi 4 kategori. 4 kategori. Kategori pertama physical product, yang kedua digital product, yang ketiga service, yang keempat software. Jadi kalau di dunia digital ini tidak hanya produk fisik yang bisa dijual, service pun bisa, software bisa, dan terutama digital produk. Kalau sekarang mungkin yang lagi happening itu digital produk. Mungkin kalian udah tahu digital produk itu apa? Belum, Bu. Digital produk itu kalau biasanya kamu punya keahlian bisa bikin presentasi seperti ini tapi yang menarik pakai more pakai apa gitu ya. Nah, itu tuh bentuk apa ya itu mock up-nya itu kalian bisa jual di link ID. Terserah. Terus kalau misalnya kalau sekarang lagi hype di TikTok itu baca itu kalian bisa jual itu dan dijual di link ID dengan harga 15.000 kalian bikin sekali tapi bisa dijual berkali-kali. Ada yang pernah tahu? Ada pernah dengar? Kalau semacam itu sering dengar. Ah, kenapa? Sering dengar, Bu. Ya, itu namanya Dan produk digital. Itu namanya produk digital seperti itu. saya pernah coba tuh. Kenapa? Pernah mencoba juga, Bu. Pernah coba? Tapi yang ini tuh, Bu. Tapi Eh, kayak e-book gitu, Bu. buku gimana? Buku, Bu. Iya, e-book, Bu. Oh, e-book. Nah, itu produk digital betul. Ya, Itu, Bu. e-booknya apa kalau boleh saya tahu? Oh, nggak pernah membeli sih, Bu. Oh, pernah membeli. Oke. Pernah beli. Nah, itu juga itu salah satu produk digital itu ya. Jadi kalau tapi karena kita konsepnya syariah, berarti kalau kamu bikin produk digital itu harus mengandung tetap dalam lingkungan syariah ya. Jangan menjual buku yang aneh-aneh atau produk yang tidak halal gitu ya. Jadi produk digital ini sebenarnya cocok untuk kalian biasanya yang para mahasiswa yang pengen memulai cari sampingan. Kalau yang bisa ngedesain, yang jago bisa desain, itu cocok bisa bikin ini. So, di antara kalian ada yang bisa desain kan? Saya lagi butuh nih. Kalau ada yang bisa desain, bisalah saya jadi. Tata, Bu. Kenapa? Tata bisa, Bu. Siapa tuh? Saudara Tata. Ah ya, oke oke. Tata bisa? Tata bisa desain apa? Nggak tahu. Ya, jadi sebenarnya usaha mah banyak, cuman kalian aja memang belum terbuka mungkin ya. Namanya pengusaha ya gini, pengusaha itu lahir dari masalah, oke? Jadi kalau kalian mau usaha, cari dulu masalah apa. Masalahnya apa? Nah, dari masalah itu, kalian jadiin produk atau service yang bisa kalian jual. Seperti itu. Nah, misalnya kalau ada yang serupa, tinggal ATM. Itu prinsip saya. ATM apa ATM? Amati, tiru, modifikasi. Oke, amati, tiru, modifikasi. Kayak sekarang nih, misalnya yang ojek online. Banyak tuh kan ojek online sekarang sambil ngekonten. Nah, dari sambil kayak gitu, kamu bisa jadi affiliate. Jadi jangan hanya stop di situ aja. Kalau menurut saya, kalian harus explore diri kalian dan benang merahnya, nih ya, benang merahnya, pengusaha itu lahir dari sesuatu yang dia suka. Ngerti nggak maksudnya apa yang disuka? Eh, saya
mendirikan perusahaan pertama itu usaha saya itu udah dalam bentuk holding. Perusahaan kami itu holding itu satu perusahaan induk yang membawahi 12 perusahaan kecil. Jadi perusahaan kami itu ada 12 jenisnya, tapi semua itu bergerak di bidang gas, oil, and mining. Jadi ada gas, ada minyak, ada gas, dan ada pertambangan. Nah, kalau saya bilang apa yang disukanya, nah saya terus ada juga perusahaan-perusahaan kecil dalam bentuk food and beverage, makanan, itu lahir dari karena saya doyan makan. Gitu. Saya doyan makan, akhirnya karena doyan makan, saya bisa masak, punya rasa yang bagus, itu dijadikan produk dan dijual. Gitu. Jadi kalian harus cari dulu nih apa yang kalian suka kalau mau jadi pengusaha. Beda kalau saya bilang kalau mau jadi pegawai ya tinggal punya skill yang bagus karena di tahun ya 5 apa 6 tahun lagi itu eh, kalau hard skill tuh udah nggak dicari. Udah nggak terlalu diperlukan oleh para pengusaha. Perlunya soft skill. Oke? Gitu. Ya, kecuali ya kalau kayak saya kan ada SPBU ya tetap aja skillnya ya hanya teliti, jujur, eh, bekerja keras seperti itu, punya attitude yang baik gitu ya. Jadi balik lagi ke diri kalian, kalau kalian nanti setelah lulus dari kampus mau jadi pebisnis atau mau jadi pekerja. Kalau mau jadi pebisnis, balik lagi saya bilang tadi, datangi sumber masalah, cari solusi dari masalah itu, habis itu baru kalian bisa menciptakan sesuatu peluang untuk usaha. Oke? Nah, lanjut. Ini contoh dari produk-produknya, ada produk hiburan atau digital, kalian ada film Islami, aplikasi dakwah, aplikasi dakwah itu kayak Muslim Pro, itu kan kita dia dapat uangnya dijual ke Google dan dia dapat penjualan dari situ dan dari subscription ya. Kalau sekarang mungkin para YouTuber kayak gitu ya bisa dapat income-nya dari situ. Oops, sorry. Nah, ini balik. Sekarang orang-orang itu mau beli produk digital kita itu berdasarkan apa? Tadi yang dibilang dari konten, ada harga, ada ulasan, ada keamanan ya. Nah, kalau ulasan atau keamanan kan tadi balik lagi dari konten apa dari iklan? Masih ingat nggak? Konten, Bu. Ah, siap. Oke, sip. Nah, kalau cara menentukan harga digital produk, kalian ngerti nggak caranya gimana? Atau punya bayangan nggak? Kalau kalian bisa punya produk digital, kalian bisa bikin e-book nih contohnya. Terus mau dijual, menentukan harganya dari mana? Ayo, Kurang ngerti sih, Bro. kira-kira aja menurut kalian gimana? Dari mana? Dari perhalaman, Bro. Dari pengalaman? Dari perhalaman. Dari perhalaman. Oke. Iya. Yang kalau Tata atau Dwi punya ide nggak? Dari RAB, Dari mana? RAB, RAB apa nih? Rancangan Anggaran Belanja. Rencana anggaran baik itu mah kan saya bilang kalau menentukan harga, emang kalian proyek. Kalau proyek, ya RAB. Kalau kalian punya produk digital, mau menentukan harganya dari mana? Ayo. Dari mana? Atau dari si penulisnya, Bu? Dari sisi penulisnya? Enggak Ya, juga. Bu. Kan? Saya penulisnya orang berpengaruh gitu, Bu. Penulisnya pengaruh, memang berpengaruh, tapi bukan itu sebenarnya titik poinnya. Kalau kita mau bikin produk digital, itu seberapa kita complicated ngerjainnya.
Kalau misalnya gini, kamu jual kursus online, itu kan sebuah produk digital, itu tuh akan berbeda kalau kamu hanya ngejual PPT doang. Hasil PPT, misalnya kamu jago di Excel, kamu bikin kursus online, itu harganya akan jauh berbeda ketika kamu cuman hanya bikin modul aja dan dijual di digital marketing. Itu berbeda harganya gitu ya. Jadi makin complicated produk digital kamu itu menentukan harganya berapa. Cuman sekarang itu rata-rata harga produk digital itu di bawah 100.000. Kalau untuk yang biasa-biasa aja kayak hanya belajar menulis, terus bikin produk digital resep masakan, kamu pikir resep masakan di Cookpad itu bisa dijual juga itu, meskipun cuman harganya cuma 15.000 seperti itu. Tapi kan kalau dikalinya berapa, ya itu lumayan juga. Oke, udah ada ide nggak nanti lulus kuliah mau kerja atau mau jadi pebisnis? Udah ada sih. Tata mau jadi apa? Jadi bisa, Bu. Pebisnis, boleh tahu nggak bisnisnya apa? Eh, di makanan sih, Bu. Makanan. Wow, makanannya apa? Bikin ini, Bu. Kerupuk, Bu. Kerupuk. Iya, Kerupuk apa? kerupuk yang Palembang, Kemplang. Palembang itu, Bu, yang Kemplang bukan? Kemplang. enggak, yang rapel, yang pakai seblak untuk rapel tuh, Bu. Ah, sip. Oke. Kalau Dwi, nanti kalau udah lulus kuliah, mau kerja atau pebisnis wanita? Kalau Dwi, Kerja kayaknya, Bu. bekerja di mana? Kira-kira dream jobnya di mana? Kalau boleh tahu sih anak-anak sekarang dream jobnya di mana? Ya, ya. Di mana? Gimana yang dapat aja, Bu. Oke. Kalau Iqbal? Kalau Iqbal di mana? Saya Bu, kalau saya bekerja dulu Bu, untuk sementara. Bekerjanya di mana kalau boleh saya tahu? Pengennya. Hmm, di mana ada lowongan saya masuk. Di mana ada lowongan? Oke. Lowongan di bidang Yang apa? penting kerja itu halal ya Bu ya. Tujuan saya bekerja, kenapa saya bilang bekerja sementara? Tujuan itu mengumpulkan modal sedikit, membuka usaha Bu. Pada akhirnya itu seorang pebisnis saja ya Bu. Oke. Sip. Itu Bu. Dan saya pun Kalau saya kan pedagang keliling ya Bu sampai sekarang ya Bu ya. Bisa jadi dagang yang saya juga saya evaluasi kan, saya kan berjual bakso bakar ya Bu ya. Saya evaluasi untuk menciptakan menu-menu baru yang tidak ada saingnya di daerah saya Bu. Itulah salah satu contoh Bu. Karena Bu, kalau saya lihat Indonesia ini lapangan kerja mungkin Ibu udah tahu ya Bu ya. Jadi sebagai kita sebagai mahasiswa itu yuk ciptakan lapangan kerja bukan cari kerja ini. Itu sih Bu. kalau pemikirannya benar. Nah, jadi gini satu lagi Bu, pertanyaan Ibu tadi apa tujuan Iqbal kuliah ya Bu ya. Saya ibaratkan gini ya Bu. Ibarat kita membawa suatu golok ke hutan ya Bu. Gitulah kuliah Bu. Kenapa? Kalau kita membawa golok ke hutan, bisa lah kita foto Bu. Tapi kalau kita nggak bawa golok apapun ke hutan, kita nggak bisa mudah. Jadi kuliahnya mempermudah kita menjadi pekerjaan Bu. Tapi tidak menuntut orang yang tidak kuliah tidak dapat kerja nanti. Itu aja Bu. Mempermudah gitu ya. Hmm. Mau pikir kita aja ya Bu. Maaf ya Bu, Kalau saya Kalau di pekerjaan Indonesia, memang ya ijazah Bu. satu itu memang penting ya di perusahaan. Ini saya ngomong bukan sebagai dosen, saya ngomong sebagai praktisi bisnis yang berbisnis ya. Memang saya akan minta HR saya untuk merekrut S1 dengan kualifikasi A, B, C, D, E tergantung perusahaan yang lagi dibutuhkan ya. Misalnya contoh saya lagi butuh kemarin beberapa saat yang lalu saya butuh manajer untuk mengisi manajer di salah satu SPBU saya. Jadi kualifikasinya saya minta dia bisa kerja dari jam sekian sampai jam sekian, terus bisa apa ya? Dia punya leadership, dia punya working ethic-nya seperti itu. Nah, kalau kalian nanti mau bekerja,
Ini salah satu tips dari saya. Kalau kalian mau bekerja, kalian harus tahu kekuatan diri kalian apa sebelum kalian masuk ke dunia kerja. Oke? Jadi kamu tuh pasti akan ditanya, strength-nya kamu apa, kekuatan kamu apa, dan kamu harus tahu kelebihan di diri kamu apa dan kekurangan di diri kamu apa dan bagaimana cara kamu eh, mengontrol kekurangan itu di dalam diri kamu. Itu salah satu tips dari saya ya kalau mau bekerja. Dan kalau mau misalnya bekerja di perusahaan secara personal ya maksudnya datang kerja konvensional, memang dunia bekerja sekarang tidak lagi baik-baik aja gitu sebenarnya. Tapi yang saya balik lagi ke awal, digital marketing, dunia digital marketing ini tuh lagi banyak banget diperlukan. Jadi eh, sambil kalian kuliah, saran saya ambillah kursus-kursus tentang digital marketing ini. Kalian punya sertifikat, pernah kursus digital marketing, terus kalian apply kerja, bisa di Indeed, bisa di LinkedIn, kerja di perusahaan luar negeri itu akan lebih menjanjikan kalau menurut saya. Kalau mau bekerja ya, gitu gitu. Ja, tapi kalian balik lagi harus punya skill. Oke? Jadi dunia digital marketing ini saya bilang itu gajinya itu rata-rata 2 digit. Kamu bisa kerja dari mana aja. Saya bisa pastikan kenapa? Karena memang kami pengusaha, saya lagi mau memulai satu perusahaan baru dan saya lagi susah banget mencari orang yang digital marketing spesialis. Itu susah banget dicari. Dan kami tuh rata-rata perusahaan berani bayar besar kalau sesuai dengan eh, kemampuannya. Kemampuannya apa sih, Bu? Ya kamu harus bisa bikin. Kamu nggak perlu bikin konten, karena konten itu nanti ada orang konten yang bikin. Tetapi kamu tuh bikin strategi. Strateginya bikin kontennya seperti ini. Nanti ada yang memvisualisasikannya. Kamu bikin jadwal pemasarannya seperti apa. Kamu belajar dari data, tren bisnisnya seperti apa. Kemampuan orang lagi suka apa. Itu. Itu yang lagi dicari sama para pengusaha. Dan jarang sekarang gitu. Dan bukan hanya pengusaha di Indonesia dan pengusaha begitupun dengan pengusaha-pengusaha di luar negeri gitu. Sekarang kan sistemnya digital banget, jadi memang orang-orang berlari lah ke dunia ini tuh gitu. Jadi kalau kalian yang mau bekerja, saran saya mulailah pelajari salah satu ilmu ini dan diterapkan pula, saya harap diterapkan pula syariahnya. Karena kan kita lagi belajar syariah di sini ya. Jadi jangan hanya karena gaji gede, kalian melupakan syariahnya, biar maslahat berkah gitu. Oke? Nah, Berkah ya Bu ya. ya berkah. Nah, sekarang itu sebenarnya kalian udah pernah tahu belum? Ada Tokopedia Salam nih. Ini platform Islam loh sekarang. Belum sih, Bu. Nah, ini ada Tokopedia Salam. Di sini tuh ada kita ngitung produk halalnya semua di situ ada. Semua yang dijual di situ produknya halal. Terus ada fitur zakat juga di situ. Jadi itu yang online-online mulailah kalau cari-cari hijab perempuan atau yang laki-laki mau cari baju muslim, mulailah di ini Tokopedia Salam. Ini memang baru, jadi salah satu platform Islam. Ini lahir dari permasalahan, saya bilang. Ini pengusahanya pintar, dia lahir dari permasalahan karena sekarang makin banyaknya orang yang hijrah, makin banyak orang hijrah, jadi menghindari platform-platform yang tidak Islami. Jadi kalau nggak percaya aja cari Tokopedia Salam. Ada keluar, cuma memang produknya belum banyak karena yang jualan di situ pun belum banyak. Jadi kalau kalian yang mau jualan makanan, bisa di sini. Sekalian memperkenalkan produknya. Oke? Hmm. Eh, Nah, nah, sekarang ini ada 4 orang coba. Yang pertama, apakah sistem e-banking dan e-delivery saat ini sudah memenuhi prinsip syariah? Kalau belum, belumnya kenapa? Kalau sudah, sudahnya gimana? Nomor 1,
Saya menjawab untuk delivery, Bu. Ya, Kalau delivery saya rasa sudah halal, Bu. sudah halal. Sudah halalnya dalam? Gini, Bu. Sebelum pelanggan membeli barang, itu kan ada harga dan ulasannya, Bu, Yes. secara terbuka. Ya, betul. Jadi dan si pengantar pun telah diberikan juga datanya yang cukup valid, Bu. Siapa Oh, yang antar, bagaimana keamanannya. oh gitu. Oh, oke. Saya membaca dari Shopee Food, Bu. Kan saya seorang Shopee Food juga, Bu. Oke, oke. Gitu. Kalau e-bankingnya? E-banking. E-bankingnya tergantung banknya, pakai konvensional atau pakai bank syariah. Saya kan pakai e-bankingnya BTN, Oh, BTN. Ya, oke, masih konvensional ya. Ya, oke. konvensional. Oke, kalau menurut Tata gimana? Kalau menurut saya sih belum sih, Bu. Belum. Kenapa belumnya? Karena masih banyak penggunaan e-banking yang konvensional, Hmm? terus e-delivery-nya yang kadang apa namanya itu belum sesuai dengan syariahnya. Belum sesuainya apa? Eh, dalam nilai-nilainya, contoh kejujuran, Hmm? apa namanya itu, kadang-kadang kan yang delivery itu ada yang kesannya ini tibanya apa. Itu penjualnya mungkin kan kita belinya ke penjual. Ini kan masalah deliverynya. Jadi kayak Ya, betul kayak tadi Yusril bilang deliverynya bukan penjualnya. Kalau yang COD itu bukan. iya, Bo. Jadi kan di e-delivery itu nggak semuanya orang tuh jujur gitu, Bo. Oke. Ada kadang orang tuh pesan contoh nasi goreng seporsi penuh, tapi tiba-tiba dia cicipi dulu sama yang mengantarkannya atau gimana gitu. Jadi Hmm, masih banyak yang kurangnya gitu. kurangnya. Kalau menurut Iqbal gimana? Yang mana, Bu? Yang Yang pertama delivery dong, yang dulu. pertama, ya. eh, Nah, kalau saya pandangan saya, Bu, mungkin kalau sistem pekerjaannya kalau salah kita bertemu salah satu saya contoh seperti ya Bu ya, adalah sopan santunnya gitu Bu. Kan dalam Islam ada sopan santunnya Bu, gitu Bu. Dalam konsumen maupun yang jasa pengantar saya ya bukan saya seperti kan jasa pengantar ya Bu ya. Ada salam, sapa, senyum, ada sopan santun Bu. Dan itu pun termasuk dalam Islam ya Bu ya gitu. Hukum Islam itu Bu. Kalau dalam hitungnya itu saya kurang tahu. hmm, Oke. Kalau menurut Dwi gimana? Sama kayak Tata, Bu. Soalnya saya juga pernah merasakan, terus juga pernah lihat di sosial media, Bu, yang rekaman CCTV kalau salah satu drivernya suka kayak pesan minuman nanti dicicip-cicip sedikit gitu, Bu. Walaupun itu hanya salah satu oknum ya, Bu ya. Bukan semuanya. Berarti kan itu mah hanya oknum ya, tapi pada dasarnya prinsip syariahnya itu sekarang itu kalau untuk e-delivery, kalau menurut saya itu sebenarnya sudah terpenuhi karena dia tuh hanya jasa pengirimannya saja. Dan dia tidak ada lagi ongkos-ongkos yang lain. Beda seperti kalau kita dulu, kalau kita ada pengiriman, kalau dulu zaman saya dulu, mungkin kalian belum lahir ya. Kalau dulu zaman itu tuh, kalau kita pengiriman barang, ada biaya lagi yang harus kita kadang-kadang bayar. Nah, itu yang memang belum syariah karena tadi saya bilang kalau syariah itu harus semua jelas, terbuka, tidak ada bunganya dan tidak saling merugikan. Itu kan prinsip syariah kan seperti itu. Oke, kalau menurut kalian nih yang kita muslim, e-commerce sekarang yang ada nih e-commerce, tahu kan artinya e-commerce? Tahu nggak arti Tahu, Bu. e-commerce? Pasar elektronik, Apa arti e-commerce apa? pasar elektronik atau kedai elektronik gitu. E-commerce Iya, gitu kan, Bu. apa itu? Kayak kedai-kedai yang ada di platform media sosial gitu. Jadi apa itu artinya? Platform. Platform itu Platform. bahasa Indonesianya apa sih platform itu? Apa?
Marketplace, Bu. Marketplace. Oke. Nah, kalau menurut kalian nih, sebagai konsumen Muslim, resikonya apa sih yang akan kita hadapin gitu kalau di e-commerce? Biasanya barang yang tidak sesuai ya, Bu. Ya, tuh, satu. Terus, Pengiriman yang lama. pengirian yang lama tidak sesuai dengan akad. Nah, ya, Pak. Ya, oke. Mhm. Tiga, Barang yang masih samar-samar, Bu. maksudnya banyak barang yang Barangnya yang samar-samar gitu, belum bisa kita lihat, Bu. contohnya. Contohnya tuh ya beli sepatu warnanya biru kuning. Yang datang kan belum tentu biru kuning dengan ukuran yang sesuai gitu. Eh, tapi kan kadang-kadang suka ada tulisan warna disesuaikan karena foto. Itu gimana itu? Gimana? Itu kan hanya di dalam ininya aja sih, Bu. Kan kita nggak tahu sesuai ininya ketika datangnya. Kalau menurut kalian nih, paling aman kalau sebagai konsumen Muslim, harus ngapain sih kalau kita pengen belanja di e-commerce? Coba, Yusril? Gimana ya, Bu? Kalau kita sebagai Muslim? customer yang Muslim, Mhm. ya kita harus meliterisasi untuk membaca, Bu. Gimana? Sorry. Harus kita lakukan literasi membaca, Bu. Oh, Sebelum literasi. meliterasi itu kita lihat ulasannya, harganya, review konten kreator. Mhm. Ah, contoh, Bu, saya membeli sebuah barang di Shopee gitu, Bu. Mhm. Ya, saya lihat dulu, Bu, ulasan dari para pembeli terdahulunya, Bu. Mhm. Lihat juga di para konten kreator yang memperkenalkan produk itu. Mhm. Gitu sih, Bu. Kalau Iqbal, Sudah mengikuti kriteria syariah sih, Bu. dengan kriteria syariah. Kalau Iqbal, Ya. menurut Iqbal gimana? Sebagai sama Muslim, apa sih yang harus kita lakukan kalau ingin belanja di e-commerce? Selain apa yang disampaikan sama Yusril ya, coba. Ayo, mikir. Ya, Bu pikir, Bu, soalnya saya pikirkan tuh sesuai juga sama Yusir, Bu. Oh, pasti ada aneh. Ya kan saya lagi, kenapa saya banyak bertanya? Karena saya ingin mengasah critical thinking kalian. Karena Oke, kalau Bu. kalian critical thinkingnya tinggi, kalian bahkan analytical thinkingnya juga akan tinggi. Dan itu amat soft skill, salah satu soft skill yang amat disukai oleh perusahaan. Oke, Bu. Nah, Tadi ini kan bertanya tentang Islam ya, Bu ya. ya enggak, kita sesama Muslim, kalau Boleh, Bu. hmm, Boleh ulang lagi pertanyaannya, Bu. Kalau kita sesama Muslim nih, apa sih yang harus kita lakukan kalau kita untuk ingin Belajar. berbelanja di e-commerce? Tapi jawabannya harus beda dengan Yusril. Hmm, Hmm, oke, Bu. Kalau bicara tentang itu, Bu, mungkin ada perbedaan saya menjawabnya, ada Bu. apa? Pertama itu Ada. kita harus memilih toko yang online, Bu. Toko online seperti yang Ibu bilang tadi, apa namanya? Tokopedia online. Apa namanya tadi, Bu? Tokopedia Salam. Tokopedia Salam. Nah, salah satunya itu, Bu. Kalau Hmm. secara Islam, Bu. Pikir saya ntar ini, Bu, kan. Yang keduanya itu, Bu, kita harus memperhatikan akad yang digunakan, Bu. Salah satunya dari akad yang saya bilang justru tadi, ya, Bu, ya, saudara Kalau Yusuf akad tadi. udah disebut tadi sama Putri. Akad tuh salah satunya dari delivery-nya yang tidak sesuai. Itu kan di akad. Ya, Bu. Ya, Ayo, ini. apa? Ya, jawaban saya dari justru, Bu, memilih toko yang online yang halal seperti tadi apa namanya salam kata ibu tadi ada produk baju yang tadi ya Bu ya itu salah satunya Bu. Nah, Salah dua, bukan salah satu, salah dua.
Yang kedua, Bu. Yang ketiga itu hindari riba atau garar, Bu. Goror. Goror, ya. Goror, Bu. Maaf, Bu. Goror itu apa sih? Goror itu apa sih? Biji. Tidak pasti. Ketidakpastian, Bu. Nggak apa-apa saling nyontek juga. Nggak apa-apa, nanti kita laginya Bukannya saya lagi. kita kan di dunia bisnis ini harus seperti ini. Oke, sip. Berarti di Iya. antara kalian berempat yang mau jadi pengusaha tiga, ya, tiga ya. Putri mau jadi pegawai ya, Putri ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Ah, Tapi kalau Itu, dulu itu pun rencana saya, ya. Tapi ya, lebih baiknya rencana Allah aja, ya, Bu. kalian itu ya, gini. Saya memulai bisnis dari tidak punya modal. Saya dulu kuliah pengen punya HP itu tuh saya ngerjain tugas orang. Ngerjain tugas orang karena saya teknik sipil dulu ya. Jadi karena kan tugasnya banyak, jadi akhirnya saya ngerjain tugas orang, saya dapat bayaran, saya beli Gitu, HP Bu. gitu. Itu joki tugas itu, Bu. Jadi joki saya dulu kan nggak percaya. Sekarang sampai sekarang. Nah, enggak sekarang mah karena saya udah ribet dengan 12 perusahaan saya, jadi lumayan agak-agak cepat saya. Oke. Karyawan saya, ya, karyawan saya ada 500 sekarang. Alhamdulillah, 500 lebih. Kalau Alhamdulillah. kalau digabung dengan yayasan mungkin sekitar ada 650 orang eh, staf saya di bawah. Jadi saya punya 4 personal assistant, 4 orang. Satu bagian keuangan, yang satu bagian operasional, itu tangan kanan saya semua. Yang satu, yang operasional 2 orang, yang bagian keuangan satu, yang satu lagi yang selalu mendampingi kebutuhan saya gitu. Baik itu pribadi dan ataupun di perusahaan. Seperti itu. Nah, eh, gimana caranya besar? Saya itu kami itu membangun perusahaan itu 10 tahun saja. Jadi hampir 1 tahun itu satu perusahaan bertumbuhnya. Gitu. Jadi ini perempuan loh, ini perempuan, Dwi. Jadi jangan kecil hati karena perempuan. Ini saya juga perempuan. Anak saya 3, laki-laki semua. Yang pertama lagi mencari jodoh. Nah, apa namanya itu mendirikan perusahaan itu setiap tahun satu. Perusahaan saya tapi semua berada di daerah Jawa Barat. Doakan bisa keluar dari Jawa Barat, bisa berkembang lagi selanjutnya. Dan saya tunggu anak-anak saya ini yang 4 bisa punya bisnis. Siapa tahu nanti kita bisa berkolaborasi bisnisnya. Amin, Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan nemuin saya ibu minta kerjaan ya, malu-maluin atuh. Bu minta kerjaan jangan atuh. Ada loker, Bu. Ada ada lowongan, ada loker Bu. Itu sedih sayanya. Saya ngajar manajemen bisnis syariah, tapi kok daing datang minta pekerja. Bukan, saya mau konsultasi bisnis gitu kan, saya lebih senang ya gitu. Saling membantu itu perlu juga dalam Islam, ya, Bu, ya. Kenapa? Ya, saling membantu itu juga perlu dalam Islam, ya, Bu, ya. Karena Oh, ada yang terselubung di situ. nggak masalah, nggak masalah. Nanti kita kalau di luar sini kalian bisa mau mau ngehubungin saya, mau konsultasi masalah bisnis, saya dengan senang hati bisa share ke kalian. Terus, tapi jangan loker lah ya. Kalau loker agak sedih beneran asli. Oke. Emang saya nggak bisa diterima, ya, Bu, ya. Sehingga loker nggak ada untuk saya, ya, Bu. Tetapi ada lokernya di orang lain gitu, Bu. Ya, sebenarnya saya lagi ekspansi di transportasi saat ini. Tapi saya masih karena balik lagi sih sebenarnya saya lagi berusaha mensyariahkan seluruh perusahaan karena memang karena seiring waktu perusahaan kami itu tumbuh tidak dalam eh, perjalanan syariah, masih ada eh, perbankan, riba dan sebagainya ya, doakan kami secepatnya bisa terlepas. Saya sekarang Amin, lagi Bu. saya lagi mulai bisnis transportasi
Pengiriman ini apa namanya tuh pasir besi dari kuari dari pertambangan ke Tongkang. Itu itu ya memang kami membutuhkan seorang laki-laki yang bisa dipercaya untuk mencatat berapa banyak pengiriman kami dari kuari ke Tongkang seperti itu. Loker sih selalu ada, cuma saya sedih aja kalau kalian memang ngubungin saya untuk loker beneran. Berarti loker itu bukan untuk kami, berarti untuk orang ya, Bu. Tuh kalian tuh jangan tuh, aduh, jangan loker lagi ke saya. Jangan pegang kita, Bu. Nah, saya doakan kalian kalau saya Bu, saya mau berbisnis mulai dari mana? Oke, dengan senang hati gitu. Nah, oh ya, Kak, bukan, saya ada cabang, bukan saya sih, adik saya ada cabang di Kalimantan Tengah ya. Tapi itu mm, dalam bentuk travel haji dan umroh di sana. Kita kerjasama dengan, kalian tahu Haji Hisyam? Nah, itu salah satunya dengan beliau. Oh iya, Bu. Nah, eh, jadi eh, jangan berkecil hati, jangan tolong hilangkan mindsetnya mau berbisnis itu butuh modal besar, tidak. Tadi siapa yang bilang ya, saya mau kerja dulu, mengumpulkan modal sedikit-sedikit untuk usaha. Itulah saya, itulah saya. Saya tadi bilang, Bu, saya Iqbal, Nah, Bu. itulah saya. Nah, saya dulu modal kecil, nggak punya modal sebenarnya. Terus apa yang dipunya dijual, tetapi ya seiring waktu lah. Saya masih ingat dulu ketika saya mulai usaha, saya punya keuntungan hanya 12.500 rupiah. Hari pertama punya untung 12.500, seneng banget. Habis itu besoknya saya minus 4 juta. Ya, jangan ketawa, emang bisnis begitu, jangan ketawa. Karena dari proses itu eh, saya bisa belajar. Jadi Iya. Iya sih, kalau Bu. kalau kalian mau jadi pengusaha, saya balik lagi, temukan dulu masalahnya, temukan dulu masalahnya. Ketika ada masalah, cari solusinya, jadiin produk atau habis itu nanti kalian ATM ya, jangan lupa amati, tiru, modifikasi. Ataupun yang apapun yang udah ada sekarang, dibikin gitu aja. Amati, tiru, modifikasi. Semoga Iya, Bu. itu, sorry, sebelum selesai, di chat saya udah ngirim form, tolong diisi dulu untuk kehadiran. Kemana? Cek. Bu, sama isi absen saya ingin bicara sedikit, Bu. Dari Apa? yang pengalaman Ibu tadi itu benar kata Bu Yamka ya, Bu ya. Kegagalan itu menuju ke kesuksesan, Bu ya. Nggak salah Bu Yamka bicara itu ya, Bu ya. Apa? Ya, contohnya itu Bu tadi kata Ibu kan ada modal, pasti ada tadi minus dari 4 juta itu kan kegagalan menuju kesuksesan, Bu. Yang tadi Betul. kan Ibu kan sekedar jadi usaha kan, tetapi kata Bu Hamka kalau bekerja sekedar bekerja, keradutan pun ikut bekerja. Sama seperti itu berarti itu sudah menjadi perusahaan-perusahaan banyak saya lihat itu, Bu. Itu sih, Bu. Itu sebagai motivasi bagi saya sendiri, Bu, dan teman-teman sendiri, Bu. Saya betul-betul doakan kalian bisa jadi pengusaha-pengusaha syariah di Amin. kemudian hari. Eh, saya pengen semua yang saya didik menjadi seseorang yang berguna. Seorang muslim itu harus kaya. Ingat, kalian tuh harus kaya karena Allah menciptakan itu kaya dan cukup, bukan kaya dan miskin. Oke? Kaya dan cukup. Jangan bilang miskin. Tolong, tolong banget. Kita diciptakan sama Allah bukan miskin, kaya dan cukup. Jadi, yang ada mungkin kalian masih cukup, kalian pengen kaya. Nah, balik lagi, kalau mau kaya atau mau berkecukupan, kalian memang harus ada usaha. Dan itu memang berbanding lurus. Usaha itu berbanding lurus dengan hasil. Oke? Jadi, sekarang tetap semangat yang Shopee Food.
ojol, two thumbs up dari saya. Kalau bisa empat, empat deh naik ke atas. Kalian itu merepresentasikan saya dulu. Kalau saya dulu ngajain tugas orang, kalau kalian kan bekerja sambil kuliah. Itu saya apresiasi. Mudah-mudahan dari yang hanya sekarang menjadi ojol, nanti bisa punya perusahaan ojol yang lain. Tapi titip, Amin ya Bu, tolong mohon ya, penjelasan tapi yang titip Muhammad. kesejahteraannya, oke? Jangan kayak yang sekarang. Ya, jangan kayak yang perusahaan sekarang. Perusahaan sekarang kan sebenarnya itu banyak modal dari luar, jadi ya. Jadi kalau saya pikir, saya harap kalian punya nanti jadi pengusaha yang punya hati, bukan hanya mikirin cuan, uang, keuntungan, tapi kemaslahatan untuk umat. Ya, gitu aja. Udah isi absen semua? Udah Bu. Mau Oke, ada pertanyaan atau mau sharing kontak nomor HP? boleh juga. Mau sharing nomor kontak? Iya Bu. Kontak siapa? Kamu ke saya apa saya ke kamu? Nomor ibu Bu. Ya, itu nomor WA saya. Nanti kalau mau telepon atau mau ada keperluan, silahkan WA dulu. Insya Allah nanti saya jawab. Sorry kalau kadang-kadang kalau WA suka slow respon karena kadang-kadang handphone saya dipegang sama asisten saya malahan. Kalau saya Oh lagi iya, waktunya pasti. bekerja, jadi saya jarang pegang handphone kecuali handphone pribadi yang yang terhubung hanya ke anak-anak saya aja, gitu. Iya Bu. Oke, Untuk terima materi kasih. bisa dikirimkan dulu. Kenapa? Untuk materi, Kenapa? untuk materinya Untuk materinya, oh mau di-share juga? boleh Bu. Hmm, sorry, sebentar. Hmm, sebentar, saya harus pindahin ke linknya dulu. Eh, Pak Irwan, maaf, ini kita ngirimnya gimana ya Pak? Pak Irwan, maaf, kita kalau mengirim materi gimana ya Pak? Kita pakai link aja ya Pak? Ya, link aja, Pak. Oh, oke. Sebentar, saya simpen dulu ke Drive berarti. Sambil ngobrol, sambil nunggu, ada yang mau ditanyain lagi? Atau mau di-sharing masalah bisnis? Pak Irwan, salam kenal, saya Aini. Ya, Bu. Ya, kirim. Sebentar. Oke, itu linknya. Oke. Oke, kita bisa on cam semua. Belum. Ya, on cam semua. Saya mau izin screenshot. Oke Bu. Bentar, Bu. Pak Irwan, izin on cam dong, Pak Irwan. Ini Mbak. Apanya? Izin on cam, Pak Irwan. Pengen mengabadikan. Terima kasih, Pak Irwan. Oke, Aman. oke. 1, 2, 3. Yang lain? 1, 2. Oke. Terima kasih waktunya. Sama, Bu. Terima kasih Sama Bu. silaturahimnya. Terima kasih silaturahimnya. Doa terbaik saya untuk kalian. Nanti kalau saya main ke Padang, boleh main bersama kita? Ya, ditunggu. Boleh Bu, ditunggu Bu. Ya kalau nanti jangan ke Padang, Ibu nggak bikin usaha di sini, kayaknya mungkin begitu. Kayaknya asik di Padang bikin usaha ya. Tenang. Yang bisa dijadikan bahan bisnis di Padang, kira-kira? Ya, Banyak Bu. lagi maraknya bisnis sekarang, Bu. Sorry, kalau Padang dekat dengan laut nggak? Iya Bu. Oke. Di laut. Oke, ini saya di luar jadi dosen ya. Ini saya sebagai pebisnis. Sorry, saya mau nanya. Di sana punya ini nggak perkebunan kelapa? Banyak? Ada Bu.
Kenapa? Banyak. Banyak? Maksud tuh banyaknya berapa puluh hektar? Mungkin ada kenaikan. Soalnya Bu ada tuh daerah. Ada daerah di daerah pesisir, daerah Padiaman. Oke. Terus Nah, kalau saya mau cari ikan tenggiri, di sana kira-kira ada nggak? Ada. Banyak, Bu. Karena Singkarak tuh. Banyak, Bu. Sorry, Intinya masalah ada yang bilang tadi, Bu. enggak, sorry, karena saya butuh sekitar 25 ton atau 40 ton per bulan. Butuh 25-40 ton, Pak. Sabar, sabar. Benar, Disatukan hasil-hasil Singkarak. Oh iya. benar. Kan lumayan kalau saya bisa punya benar, punya ada. Dan sekarang gitu. Nanti saya akan datangkan investor dari Dubai yang memang lagi memerlukan ikan tenggiri dalam bentuk jumlah banyak. Kalian bisa work from him langsung. Insya Allah. directly. Kalau yang perempuan nanti dijadiin istri, jangan ah. Agak takut saya sama orang-orang itu. Iya, kalau Ya, cowok-cowok yang cowok siap, Bu, siap. sama yang cowok saya agak-agak ngasih nih. Kalau cewek takut dikawinin saya mah. Iya, soalnya kalau memang bisa nanti saya akan kalau memang kira-kira betul-betul Iya, ada ini salah satu Pak, mohon maaf ya mahasiswanya saya ajarin bisnis kalau sama saya kasih lowongan pekerjaan nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, eh, dia nanti kalau memang kalian bisa mengusahakan, kalian tetap harus kuliah. Ya. Kalian tetap kuliah sampai selesai. Ini titip saya. Kalau memang betul bisa ada menyampaikan 25 ton sampai 40 ton per bulan, kalian nanti mungkin permintaan dia, kalian ngurusin dokumennya, kalian ngurusin pengirimannya dan sebagainya. Nanti mungkin kalian akan digaji 1.500 US sebulan. 1.500 sekitar 22 juta, 23 juta sebulan. Ya. Gitu. Tapi memang kerjanya ya sebulan kalau ketika pengiriman ya kalian akan capek selama 10 hari terakhir pada mau pengiriman. Oh, sih. Oke. Nanti kita sharing nomor kontak. Nanti insya Allah kalau memang betul ada saya langsung hubungi Oke, Bu. investor Dubai-nya. Mudah-mudahan secepatnya beliau bisa ke sini. Nanti kita ketemuan kalau memang benar ada di sana. Ya. Oke, Bu. Makasih. Oke, terima kasih waktunya, terima kasih Ya. waktunya. Semoga berkah ilmunya. Mohon maaf segala kekurangan saya. Mohon dimaafkan, jangan sampai nanti ada Sama-sama. hisaban di hadapan Allah. Semoga berkah. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.